Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kepada yang terhormat Ibu Ade Irma selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan dan teman-teman seperjuangan. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa selawat dan beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Az-Zahra dan teman-teman saya yang bernama Lenur Haliza dan Zatil Hanani Oktavia Sweet. Baiklah, pembahasan kami pada kali ini yang berjudul Urgensi Keprofesionalan Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Baiklah, langsung saja materi pertama, yaitu kami membahas tentang pengertian guru dan profesionalisme. Nah, kita pasti tidak asing dengan yang namanya guru. Jadi, guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, guru berkompeten dan bertanggung jawab utamanya dalam mengawal perkembangan peserta didik sampai ke suatu titik maksimal. Tujuan akhir seluruh proses pendampingan guru adalah tumbuhnya pribadi dewasa yang utuh. Profesionalisme adalah suatu ajaran yang menuntut suatu keahlian dalam menekuni suatu aktivitas agar dapat menghasilkan hasil yang optimal. Artinya, dari kegiatan yang ditekuni dapat berhasil guna dan dapat berdaya guna, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain seperti masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, disertai kepatuhan terhadap kode etik, pengetahuan penunjang, serta memiliki hak, batasan, dan kedudukan yang jelas. Guru yang profesional akan tercermin dalam menampilkan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode. Di samping keahliannya, sosok guru profesional ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu guru sebagai tenaga profesional. Secara formal, guru disebut sebagai tenaga kependidikan yang penuh dengan kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya. Keberhasilan dalam proses belajar mengajar sebagian besar ditentukan oleh faktor guru. Guru adalah sebagai salah seorang unsur tenaga kependidikan dan sumber daya pendidikan sekaligus sebagai sumber belajar yang utama. Guru dalam mengikuti karirnya harus dapat berperan aktif sebagai tenaga edukatif yang profesional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Hubungan antara guru dan siswa harus bersifat edukatif agar tercipta suasana yang kondusif dalam pelaksanaan belajar mengajar dan adanya hubungan timbal balik keduanya. Guru sebagai tenaga pengajar dan siswa sebagai warga belajar. Dalam perkembangan ini, pendidikan bukan tanggung jawab seorang guru saja, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Untuk itu dituntut saling kerjasama yang baik antara komponen-komponen yang terlibat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu C. Peran guru profesional dalam pembelajaran.
Metode pengajaran profesional adalah cara pendidik dalam menyampaikan atau mengajarkan peserta didik, di mana metode pengajaran yang tepat dapat mendorong semangat peserta didik untuk menjadi lebih giat dalam belajar dan juga dengan mudah dipahami apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian, moral perilaku yang baik adalah suatu perbuatan yang baik yang ada dalam diri seseorang. Seorang guru pertama-tama haruslah menyadari bagaimana peran pentingnya sebagai bagian dari masyarakat. Dia mengetahui apa dan bagaimana seharusnya mereka menjalankan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat tersebut. Kemudian, guru juga merupakan sosok panutan atau contoh bagi peserta didik. Keberhasilan pendidikan karakter sangat tergantung dari peran seorang guru dalam proses pembelajaran. Jadi, sosok seorang guru dapat menjadi cerminan peserta didik yang sangat menentukan karakternya. Menurut Sardiman, peran seorang guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai informator, organisator, motivator, pengarah atau direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator. Materi selanjutnya yaitu D. Tugas dan tanggung jawab guru terhadap peserta didik. Setiap guru profesional harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Dan dalam waktu yang sama, dia juga mengembang sejumlah tanggung jawab dalam bidang pendidikan. Kemudian, guru sebagai pendidik juga bertanggung jawab dalam mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi muda, sehingga terjadi proses pelestarian dan penerusan nilai, bahkan kepribadian, melalui proses pendidikan. Diusahakan terciptanya nilai-nilai baru. Tugas dan tanggung jawab guru bukan hanya mengajar atau menyampaikan kewajiban kepada peserta didik, akan tetapi juga membimbing mereka secara keseluruhan sehingga terbentuk kepribadian yang baik pula. Kemudian yaitu tanggung jawab seorang guru. Tanggung jawab seorang guru yang pertama yaitu tanggung jawab moral, yang kedua tanggung jawab dalam bidang pendidikan, yang ketiga tanggung jawab dalam bidang kemasyarakat, dan yang keempat tanggung jawab dalam bidang keilmuan. Kemudian tugas guru yang pertama yaitu guru sebagai pendidik, yang kedua guru sebagai pembimbing, dan yang ketiga guru sebagai pelatih. Materi selanjutnya yaitu E. Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Yang pertama, mengadakan pengawasan dan kedisiplinan. Pengawasan dan kedisiplinan sangat penting untuk membina pertumbuhan jabatan guru. Dengan adanya pengawasan dan kedisiplinan yang sangat baik dari kepala sekolah, maka guru akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Yang kedua yaitu penyediaan sarana yang memadai. Adanya sarana yang memadai, maka guru akan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, sehingga dapat membantu menunjang keberhasilan yang dimaksud. Yang ketiga yaitu mengadakan rapat. Dalam rapat, guru dapat membahas kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama dengan seluruh peserta rapat. Yang keempat yaitu melalui penataran. Penataran yang dimaksud di sini yaitu proses mengajar. Diharapkan ilmu pengetahuan dan kemampuan guru berkembang dan selanjutnya ia dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu seminar. Seminar merupakan bentuk pengembangan profesi yang terkadang pembahasannya secara ilmiah yang berkaitan dengan kehidupan dan tugas kewajiban guru-guru dengan perbaikan belajar mengajar. Yang keenam yaitu workshop. Melalui kegiatan workshop ini, guru diharapkan dapat belajar sesuatu, memperoleh pengalaman belajar dengan jalan bekerja sama, saling memberi dan menerima secara gotong royong, serta bertanggung jawab bersama dalam suatu kelompok atau organisasi yang lebih bersifat fleksibel. Yang ketujuh yaitu mengadakan kunjungan guru-guru antar sekolah.
Kegiatan ini dapat dilakukan di antara sekolah yang lebih tinggi kualitas prestasinya dengan sekolah perintis atau yang baru berkembang, dengan tujuan untuk mengadakan perbandingan dengan jalan mengambil hal-hal yang lebih baik dan positif dari sekolah tersebut, kemudian untuk diterapkan di sekolah yang lain. Materi yang selanjutnya itu poin 8, mengadakan riset atau percobaan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Guru sebagai pendidik yang tiap hari berhadapan dengan siswa mempunyai kesempatan yang baik untuk melakukan riset atau penelitian dalam rangka meningkatkan keberhasilan proses belajar mengajar. Materi selanjutnya yaitu F. Sertifikasi pendidikan atau uji kompetensi guru. Program sertifikasi guru merupakan salah satu bentuk bukti formal dari pemerintah sebagai pengakuan dan tolak ukur dari suatu usaha untuk meningkatkan dan melihat sejauh mana prestasi seorang guru, serta memberikan jaminan terhadap kinerja guru dalam mendidik dan mengajar secara profesional. Menurut Janawi, guru profesional seharusnya memiliki 4 kompetensi, diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi kognitif, kompetensi personality, dan kompetensi sosial. Majid menjelaskan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar, karena kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Sertifikasi guru merupakan suatu proses pemberian pengakuan berupa sertifikat pendidik yang menyatakan bahwa seseorang itu telah memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yang diharapkan dapat memenuhi standar mutu pendidikan pada jenis jenjang pendidikan tertentu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Guru sebagai pendidik profesional harus tentunya menjadi cerminan bagi sekelilingnya, terutama bagi peserta didik dan masyarakat sekitar maupun di dalam lingkungan keluarga. Maka dari itu, hendaknya guru senantiasa melakukan perbuatan dan sikap yang baik dan tercermin sehingga citra yang ditangkap atau ditiru oleh sekelilingnya, terutama para peserta didiknya, agar dapat menjadi dampak yang positif. Dan salah satu kompetensi yang paling penting bagi guru tanpa mengabaikan kompetensi lain yaitu kompetensi profesionalnya. Upaya peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi, di mana saat ini guru sebagai tenaga profesional harus memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi agar tidak tertinggal serta dapat bersaing dengan guru lain dan dituntut bisa mampu memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangan yang semakin meningkat. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin meningkat dari zaman ke zaman. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.